sahabat UMKM di mana saja Anda berada. Saat ini saya sedang ada di Nasi Uduk Kembar. Nah, Nasi Uduk Kembar ini adalah salah satu anggota UMKM Desa Ragajaya. Kita mau coba kulik nih bagaimana perjuangan seorang ibu ya untuk bangkit dari kondisi terpuruknya beliau gitu ya, sampai akhirnya beliau punya usaha nasi uduk ini, menghidupi banyak orang gitu, dan rasanya juga enak ya. Nanti kita ikuti aja bagaimana kisah Ibu Aroh merintis usaha nasi uduk ini sampai jadi satu bisnis yang menjanjikan buat keluarga dan orang-orang terdekatnya. Oke, saksikan ya. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Cing Aroh ya, ibu yang luar biasa. Beliau adalah pemilik usaha nasi uduk. Nah, kita mau tanya-tanya seputar bagaimana beliau mengelola bisnis ini dan bagaimana bisnis ini bisa menghidupi banyak orang. Cing, minta waktunya ya. Baik. Oke, ceritain dulu Cing, jualan udah dari tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2010-an ya? Kira-kira ya. Berarti itu sekitar 12 tahun ya Cing ya? Ya. Saat ini Cing Aroh dibantuin sama berapa orang? Ya ini 1, 2, 3 orang. Itu Empo Ipan, ini kembaran saya, itu anak, berarti keponakan saya. Nah, kalau boleh tahu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa Cing? Jam 5:30 sampai jam 9. Sehari biasanya nih rata-rata habis berapa liter? Kalau hari Senin sampai Jumat itu 10 atau 11. Kalau Sabtu Minggu 12 atau 13. Nama saya Ibu Siti Haroh. Terus usianya kira-kira 2000, ya udah 30-an dah gitu. Dulu sebelum jualan nasi uduk saya berumah tangga sama orang Cawang, pisah berumah tangga 6 tahun, terus saya pisah, terus saya nyari kerjaan di pertanian komplek dari ibu rumah tangga. Terus 4 tahun berhenti karena hamil. Terus udah lahiran, anak saya almarhum meninggal 3 tahun 5 tahunan, anak saya umur 3 tahun 10 bulan anak saya meninggal. Terus lama saya dagang nasi uduk berdua orang tua saya. Pertama masih di sekolahan dagang nasi uduk. Karena ya ekonomi gitu, ya udah jadi dagang sampai sekarang karena kebutuhan ekonomi itu aja. Ada sih suami, cuman ya gajinya nggak cukup, alhamdulillah sih gitu. Akhirnya saya dagang berdua orang tua saya. Pertama di sekolahan udah, terus di toko beras pindah, toko beras udah, terus akhirnya di sini udah sampai sekarang di sini gitu. Udah. Ada nasi uduk, nasi kuning, ada risol, goreng-gorengan, donat, itu aja. Enggak sih, ada titipan. Kalau kayak goreng-gorengan risol, lontong, terus kue tape sama getuk singkong itu titipan gitu. Kalau saya mah paling lau-lau nasi uduk sama nasi kuning gitu, sama bakwan, tempe tahu kalau saya. Apa ya? Ya pokoknya karena kebutuhan aja.
Ya lumayan, alhamdulillah. Bismillah aja Pak, kalau saya mah ya untung, alhamdulillah. Gak untung juga sama alhamdulillah. Yang penting bisa buat belanja lagi, mau itu barang-barang naik turun apa, saya bersyukur aja. Yang penting bisa buat belanja lagi. Mau untung gede, mau untung kecil, intinya mah bisa buat belanja lagi gitu. Buat makan bisa, buat ongkos bisa, gitu aja. Saya mah. Tergantung harinya. Kalau seandainya hari Senin sampai Jumat kan itu sekitar 10 atau 11 liter. Perkiraan dapat antara 8,5 atau 9 gitu. Nah kalau Sabtu Minggu itu kan kadang-kadang 13 liter, bisa 1 juta lebih gitu. Itu juga kan maksudnya 1 juta lebih itu belum dibagi-bagi sama yang nitip gitu. Paling kalau saya terima ininya bisa 8,5 gitu, 800 gitu. Tahu ya saya. Ya hitung aja sendiri kali. Tapi kan itu atau Sabtu Minggu, Senin Selasanya mah paling enggak itu. Kalau Sabtu Minggu kan kita dapatnya 1 jutaan. Kali Bapak ntar coba aja ya saya mah masaknya nggak neko-neko, yang alami aja sih. Yang kuningan dua ya. Gorengannya apa? Kayaknya belum ya, jangan 10, 11, Senin sampai Jumat itu 10 atau 11, Sabtu Minggu 12 atau 13 gitu. Resepnya biasa aja, nggak pakai neko-neko deh. Ya 11 yang peranya, pokoknya yang pulen 6, sisanya perak. Ya sama sebaliknya, kalau 13 yang pulennya 7, sisanya berat. Salam serai, bumbunya garam, kelapa. Ya kalau sananya dari 10 liter atau 11 bisa 4, 3 gitu. 13 liter bisa ya 4 atau 5 apa gitu aja. Suami langganan. Suami juga suka bawa, kalau dibekelin pagi, ayah lupa bawa, pulang kan maghrib, ya udah dimakan sama dia, masih enak, alhamdulillah. Launya pisah, sambelnya pisah, gitu. Ada. Di pertama sih dia beli sedikit dulu 5 bungkus. Coba tuh, alhamdulillah ketagihan, beli 10, beli 15, kadang-kadang 8 gitu, alhamdulillah. Saya masih ajarin malah, enggak, rezeki udah ada yang ngatur, nggak usah takut, ya Oma, itu aja. Enggak lah, rezeki itu udah masing-masing, udah. Nah, di sini ada 1, 2, 3 orang. Kayak kue tape, terus kembaran saya goreng-gorengan kayak risol, lontong, terus sama donat. Udah, itu aja. Ada 3 keluarga ya, 4 keluarga sama Cik. Ya, 4. White. Ya
Lokasinya itu ada di Jalan Raya Citayam Parung. Patokannya apa ya, di dekat sebelum Nurul Kolbi, sekolah Nurul Kolbi, kalau dari arah Kelurahan Ragajaya. Ya, kalau dari depan berarti setelah sekolah Nurul Kolbi. Gampang banget kelihatannya, silakan menikmati ya. Oke, baik teman-teman UMKM dimanapun teman-teman berada, ada beberapa inspirasi yang bisa saya dapatkan dari cerita Cing Aroh ya, nasi uduk kembar tadi yang baru saja kita liput. Kalau teman-teman nonton tayangan ini utuh gitu ya, maka poin-poin yang bisa kita jadikan motivasi adalah diantaranya yang pertama, bagaimana Ibu Saroh ini bisa bangkit dari keterpurukannya, walaupun kehidupan rumah tangga sebelumnya dia gagal ya, dia berpisah. Ketika pun kemudian dia bertemu orang baik berikutnya ya, dia tidak trauma untuk melanjutkan hidup gitu. Dan ketika dia menyadari bahwa kondisi ekonominya kurang gitu ya, kondisi ekonominya kurang ya, dia memilih untuk mengambil tanggung jawab ya, mengambil peran bagaimana dia bisa tidak hanya menolong dirinya sendiri tapi juga menolong keluarganya. Ya tadi seperti kita tahu ada 3-4 keluarga berarti yang bergantung dari usaha nasi uduk itu. Ya seperti Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Nah ini Bu Saroh ini juga sudah mempraktekkan itu. Jadi ketika dia memulai usaha nasi uduknya, ya motivasinya adalah bagaimana dia bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Kemudian yang kedua, bagaimana Bu Saroh itu meyakini sepenuhnya bahwa rezeki itu sudah Allah atur, ya sehingga beliau tidak pernah ragu ngajarin orang lain gitu ya untuk juga jualan nasi uduk. Kan seringkali kita kalau punya usaha, kemudian usaha kita laris gitu ya, ada orang yang mau jualan samaan dengan produk kita, biasanya orang cenderung merasa tersaingi, wah udah ada kompetitor nih gitu ya. Tapi tidak dengan Ibu Saroh ya, beliau justru meyakini bahwa itu akan jadi amal jariah beliau ya, ilmu yang beliau sampaikan ke orang itu, ketika orang itu bisa mandiri begitu ya, itu akan jadi jariah yang terus mengalir buat dia dan keluarganya. Jadi dia tidak pernah takut nanti kesaing gitu ya, tidak pernah takut nanti kalah saing bahkan gitu ya. Beliau meyakini udah tenang aja, rezeki sudah Allah yang atur ya. Produk bisa ditiru ya, semua hal bahkan packaging mungkin bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa ditiru ya, karena Allah sudah punya porsinya masing-masing untuk setiap orang. Nah yang ketiga gitu ya, bahwa dalam usahanya ini beliau sangat memperhatikan sekali, bukan cuman dari sisi bisnisnya, bukan cuman bagaimana beliau mengambil keuntungan ya. Tadi kalau kita dengar ceritanya, pokoknya jam 9 habis nggak habis ya, berapapun masih ada banyak atau sedikit, beliau memilih untuk membagikan makanan itu kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi beliau mempunyai kontrol yang ketat terhadap mutu ya, mutu dagangannya, karena beliau pengen tetap menjaga kualitas gitu ya, tetap menjaga kualitas. Nah ketika sudah jam 9 nggak habis, beliau kemas ya, makanan yang masih ada, dagangan yang masih ada, beliau bagikan kepada fakir miskin ya, beliau bagikan kepada orang-orang duafa gitu. Beliau bagikan kepada tadi tukang sampah yang lewat gitu ya, atau tukang-tukang mainan yang mungkin beliau tahu kalau pagi itu belum sarapan karena mungkin memang nggak ada uang untuk makan gitu. Nah, itu beliau bagi-bagikan. Jadi luar biasa sekali bagaimana dari satu dari satu but nasi uduk itu keberkahannya banyak sekali. Keluarganya ya, anggota tim nasi uduk itu sendiri gitu, kemudian orang-orang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang mungkin tidak dia kenal yang lewat di depan warungnya itu bisa menikmati nasi uduk yang enak. Ya luar biasa sekali, Masya Allah teman-teman. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari cerita nasi uduk kembar ya, bagaimana beliau mengelola semangat, bagaimana beliau mengelola bisnisnya, termasuk bagaimana beliau mengelola akhiratnya ya, beliau bersedekah dari apa yang beliau punya.
Itu saja, mudah-mudahan kisah kali ini bisa menginspirasi kita semua, bisa menjadi motivasi kita semua untuk nggak mati gaya ya, apapun situasi kita teman-teman ya, walaupun kehidupan kita sederhana ternyata kita masih bisa berbagi kepada siapapun. Baik, terima kasih banyak. Ketemu lagi di tayangan berikutnya.